Menjadi investor cerdas dan sukses dalam investasi saham tidaklah sesulit yang dibayangkan. Banyak investor yang berhasil membangun kekayaannya dari keuntungan investasi saham. Lantas bagaimana kiat menjadi investor sukses? Kita akan membahasnya langsung bersama dengan analis pasar modal Satrio Utomo. Selamat datang, Mas Satrio, di Berita Satu. Baik, mengenai pasar modal, sebetulnya bagaimana kondisinya sekarang ya? Ya sebenarnya kan kalau hari-hari ini ya, memang kelihatan memang sedang nggak bagus gitu kan. Pasar itu seakan-akan tuh sedang mencari reason ya untuk terus bergerak turun gitu kan. Dan selama orang masih menemukannya ya memang pasar memang masih slow gini kan. Tapi dan pemicunya memang karena pemodal asing memang semenjak awal bulan kemarin awal bulan ini itu memang mereka tetap melakukan take profit ya, which is memang karena ketidakpastian yang masih banyak. Kita lihat hingga nanti pelantikan presiden, mereka memang lebih memilih untuk mengamankan posisi. Oke, lalu kalau kita berbicara mengenai potensi, sebetulnya potensi dari berinvestasi di pasar modal sendiri seperti apa? Yang jelas sih bisa dikatakan unlimited profit ya. Problemnya itu memang kalau pemodal di sini itu mereka tuh sering kali masih bingung antara dengan trading dan investment. Trading dan investment. Gitu kan. Orang selalu melihatnya saya kepengen berinvestasi. Tapi kadang-kadang mereka dikocok dengan fluktuasi pergerakan harga, itu sudah mabuk sendiri gitu loh. Nah itu yang membuat orang itu seringkali ketakutan untuk masuk ke pasar modal kita. Kalau misalnya memang orang memang kepengen berinvestasi gitu kan, ya harusnya tuh mikirnya jangka panjang gitu kan. Kita lihat pertumbuhan ekonomi maupun pertumbuhan emiten untuk jangka panjang gitu kan. Dan selama semuanya memang masih bagus ya koreksi seperti sekarang ini memang time untuk beli gitu loh. Nah cuman orang itu enggak kalau Anda kepengen happy kapan aja, kepengen setiap saat itu perasaannya itu tenang gitu kan, ya memang karena memang kita memang masih fluktuatif gitu kan, ya sebaiknya memang Anda memilih untuk menjadi seorang trader di mana mereka memang lebih bereaksi terhadap situasi pasar ya. Ya. Nah, kalau kita melihat bagaimana pembagian dari jenis-jenis investor, ada yang beginner, ada yang intermediate, ada yang advance lah kurang lebih seperti itu. Nah, kalau bagaimana dengan investor pemula? Sebaiknya kira-kira mereka harus ada mitos lah, ada apa? Mana yang harus benar-benar diwaspadai, mana yang enggak sesusah itu. Kalau saya lihat sebenarnya semua itu kan memang ada jalannya ya. Selama kita bisa menemukan jalan yang sesuai, yang benar lah ya, itu kita juga bisa memperoleh apa yang kita tujuan cari ya. Gitu kan. Cuman problemnya memang karena memang banyaknya jalan gitu kan. Orang kadang-kadang ya yang sering itu kepenginnya itu cepat investasi, cuman kok yang diambil itu saham-saham yang harusnya itu untuk yang mereka yang lebih ke jangka pendek berinvestasi, cuman mereka nggak lihat fundamentalnya gitu kan. Nah itu yang seringkali membuat orang itu bingung gitu. Salahnya memang tujuan investasi secara fundamental, time to buy, time to sell akan kita bahas juga nanti di segmen berikutnya. Jadi tetaplah bersama kami. Tiket Citylink ekonomis, bayarnya sedikit, dapatnya banyak. Betafy Citylink. Selalu banyak belajarnya.
Lanjutkan dialog kita dalam Market Corner mengenai bagaimana menjadi investor sukses di dunia pasar modal. Bersama dengan Mas Satrio kembali, bagaimana investor pemula untuk tahu kapan time to buy, time to sell, seperti itu. Biasanya sih kalau untuk time to buy, time to sell ya, itu biasanya kalau orang sudah nggak pengen lihat saham gitu kan, itu biasanya adalah time to buy yang terbaik untuk para investor. Jadi kan ketika itu kan biasanya kan indeks sudah jatuh, semua orang juga sudah pokoknya nggak mau ngeliatin lagi gitu kan. Itu kan biasanya adalah saat yang terbaik bagi orang untuk kemudian melakukan akumulasi. Tapi kalau untuk time to sell-nya itu biasanya kalau sudah semua orang happy, terus Anda lihat broker-broker juga sudah mulai ganti dengan mobil yang paling baru gitu kan. Nah itu biasanya kondisi market memang sudah sangat bagus gitu sampai kan. peaknya. Ya, dan biasanya itu saat ya kita malah harus waspada ya akan terjadinya koreksi. Oke, time to buy? Time to buy biasanya ya apa ya istilahnya kalau when the street is getting bloody ya. Kalau misalnya biasanya itu kalau orang sudah semacam kehilangan harapan gitu ya. Oh, udah masanya suram banget. Justru itu harus beli ya. Iya, betul. Sektor-sektornya apa aja kalau kayak begitu? Kalau sektornya nanti biasanya kan kita biasanya ada yang namanya sector rotation ya. Sektor rotation itu biasanya tergantung variabel mana yang sedang kita lihat gitu kan. Semacam kalau yang dilihat itu memang kondisi ekonomi, biasanya lebih ke arah sektor perbankan, terus properti, terus sektor konsumer juga gitu kan. Cuman ada juga yang kadang-kadang itu adalah yang tergantung dari siklus harga komoditas luar negeri, di mana fluktuasi dari saham-saham pertambangan, CPO itu memang sedikit berbeda dibandingkan dengan siklus yang saham lain pada umumnya gitu. Oke. Nah, kalau saya anggaplah investor pemula seperti itu, mau masuk pasar modal, lebih baik mana? Blue chip, second layer, gorengan, atau gimana? Bukan gorengan tahu tempe ya? Bukan, jangan khawatir. Cuman gini, yang paling penting dilihat itu yang pertama kali, seringkali kan kalau kita itu memang mau berinvestasi, kita itu bisa lihat kondisi fundamentalnya sejauh mana kita bisa melihat kondisi fundamental dari emiten itu. Kalau yang namanya Anda sudah bisa melihat kondisi fundamentalnya gitu kan, ya berarti Anda bisa berinvestasi langsung kan. Cuman kalau Anda hanya melihat dari sekedar siklus ekonomi maupun maupun siklus dari IHSG sendiri gitu kan, Anda biasanya lebih lari ke saham-saham big caps gitu kan, yang pergerakannya memang lebih mirip dengan pergerakan pergerakan dari IHSG. Iya, betul. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Baik, terima kasih Mas Satrio Utomo sudah bergabung bersama kami. Sama-sama. Demikian dialog kita dalam Market Corner. Nah, berikutnya bermain di pasar saham bisa memberikan keuntungan yang besar, tapi juga bisa memberikan kerugian. Nah, ikuti tips-tipsnya sesaat lagi.